Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Andi Anhar, mahasiswa program studi ilmu tasawuf, akan mempresentasikan makalah saya untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah kajian kitab tasawuf yang berjudul tentang perkara sifat ujub dan sifat riya perspektif Syekh Abdul Somad Al-Palimbani dalam kitab Hidayah As-Salikin. Jadi mengenal sedikit tentang tokoh Syekh Abdul Somad Al-Palimbani. Beliau itu bernama lengkap Syekh Abdul Somad Al-Jawi Al-Palimbani, yang juga dikatakan terselip nama Al-Makki karena beliau pernah belajar di kota Mekah. Untuk tahun kelahiran dan wafat beliau itu tidak bisa dipastikan, namun ada sejarawan yang mengatakan bahwa beliau itu lahir pada 1116 Hijriah atau 1704 Masehi dan wafat pada 1203 Hijriah atau pada 1789 Masehi pada usia 85 tahun. Untuk silsilah keluarga beliau itu keturunan Arab yang berasal dari ayahnya yang bernama Syekh Abdul Jalil, yang merupakan seorang ulama dari Yaman dan pernah menjadi mufti di kota Kedah. Dan juga untuk ibu beliau bernama Ranti, yang merupakan seorang wanita dari asal Palembang yang diperistri oleh Syekh Abdul Jalil. Syekh Abdul Somad Al-Palimbani itu banyak mempelajari tentang ilmu-ilmu pengetahuan, terutama ilmu tasawuf, yang mana beliau juga terkenal karena ikut andil dalam kemerdekaan yang pada saat itu masa penjajahan Belanda. Beliau juga dikenal sebagai orang yang kritis karena pada saat itu beliau banyak mengkritik tentang tarekat-tarekat yang secara berlebihan. Salah satu contohnya itu Wahdatul Muhyi, yang pada saat itu banyak menyebarkan kesesatan-kesesatan di Aceh. Beliau menentangnya dengan menulis intisari dari dua kitab karangan ulama abad pertengahan, yakni Imam Al-Ghazali dengan kitab Ihya Ulumuddin dan kitab Bidayatul Hidayah. Untuk karangan-karangan beliau sendiri itu ada di berbagai bidang ilmu pengetahuan, namun yang berfokus pada ilmu tasawuf itu ada dua kitab, yang mana kitab Syiarus Shalihin dan Hidayah As-Salikin yang akan saya bahas kali ini. Adapun alasan beliau menulis kitab Hidayah As-Salikin itu ada tiga, di mana beliau menulis Hidayah As-Salikin pertama karena tujuan dakwah. Beliau membentangkan ilmu-ilmu agama yang memang seharusnya dipelajari oleh kaum muslim. Kemudian tujuan yang kedua beliau itu untuk menerjemahkan ilmu-ilmu agama yang masih dalam bahasa Arab ke dalam bahasa Jawi Melayu, agar orang yang tidak fasih dalam berbahasa Arab dapat memahami yang beliau sudah terjemahkan ke dalam Jawi Melayu. Adapun tujuan yang ketiga, beliau berharap agar kitab ini menjadi wadah ilmu-ilmu pengetahuan yang bisa kita gunakan untuk lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk gambaran untuk bentuk penulisan kitab ini menggunakan berbentuk nasar, yang mana berupa tentang tajuk yang kemudian diuraikan kepada pasal-pasal yang berisi tentang nasihat, tentang pesan-pesan, tentang hujjah Islam, yang juga disertai pada hadis dan dalil-dalil Al-Quran. Dan juga kitab ini itu merujuk dari kitab Bidayah Al-Hidayah karangan Imam Al-Ghazali. Untuk gambaran umum kitab di sini, kitab ini terdiri dari muqaddimah, 7 bab, dan khotimah, yang mana diawali dengan muqaddimah berisi tentang kata pengantar, kemudian dilanjutkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dilanjutkan sholawat kepada Nabi, dan berisi tentang kerendahan hati beliau, bagaimana alasan dari menulis kitab ini, dan penjelasan tentang ilmu yang bermanfaat. Di bab pertama itu beliau menuliskan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang beliau sisihkan untuk memperbeda dari kitab Bidayah Al-Hidayah karangan Imam Al-Ghazali. Bab kedua itu berisi tentang taat lahir dan taat batin.
Dan yang ketiga berisi tentang menjauhi maksiat zahir. Bab keempat berisi tentang menjauhi maksiat batin. Bab kelima tentang taat zahir dan taat batin. Yang keenam tentang amalan-amalan. Yang ketujuh tentang adab bersahabat dan bermuasyarah atau bergaul. Dan yang terakhir itu khotimah atau penutup, yang mana berisi tentang adab bertemu sama orang muslim lainnya dan kesudahan kitab. Dalam kitab ini saya mengangkat dua pembahasan, yang mana salah satunya tentang ujub. Untuk ujub sendiri dalam bahasa Arab artinya kesombongan, keangkuhan atau rasa bangga, yang mana sifat ini tercela dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan nabinya. Yang mana menurut istilah syariat, ujub ini ibarat memiliki rasa merasa memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain, sehingga dia bangga dengan apa yang dimiliki dan menganggap orang lain tidak memilikinya. Syekh Abdul Somad Al-Palimbani sendiri mengatakan dalam kitabnya ini bahwa ujub itu yakni merasa heran dengan sesuatu yang tertuju pada dirinya, yang mana hal ini juga dibenci oleh syarak yang dapat menghilangkan pahala ibadah. Dan telah dikisahkan di dalam Quran surat At-Taubah ayat 25 tentang kisah perang Hunain, yang di situ mereka bangga dengan jumlah yang banyak, namun Allah berfirman bahwa itu semua tidaklah berguna. Yang menjadi faktor-faktor timbulnya ujub itu bisa berbagai cara, bisa dari ibadah, bisa dari harta, bisa dari jabatan, dan masih banyak lagi. Dan ini bisa timbul karena tidak kehati-hatian dan kewaspadaan dari apa yang kita lakukan, di mana ini bisa membuat kita menjadi tiga golongan manusia. Yang pertama yakni ujub selama-lamanya, di mana manusia yang sadar bahwa ini semua hanyalah nikmat yang diberikan oleh Allah, tapi dia masih melakukan ujub dan berbangga bahwa ini dia itu lakukan atas usahanya. Kedua, ada golongan orang yang merasa bahwa semua ini hanyalah titipan dari Allah dan selalu penuh kehati-hatian dan kewaspadaan, tidak berbangga diri dengan apa yang dimilikinya karena dia sadar bahwa ini semua bisa diambil kembali oleh Allah. Golongan yang ketiga yakni orang yang kadangkala berbuat ujub, kadangkala juga dia menjauhinya karena kurangnya kehati-hatian dan kewaspadaan melakukan hal, sehingga dia terkadang merasa bangga dan terkadang juga dia menjauhi bahwa dia sadar ini adalah titipan dari Tuhan. Untuk menghindari sifat ujub yakni dengan menanamkan sifat syukur di dalam hati kita. Adapun pembahasan yang kedua yakni tentang riya, di mana riya itu dalam bahasa Arab artinya memperlihatkan atau pamer, yang mana kalau disimpulkan dalam menurut istilah yakni memperlihatkan sesuatu hal baik itu berupa barang maupun perbuatan yang baik kepada orang lain, sehingga orang lain itu memuji ataupun menyanjung diri kita gitu. Syekh Abdul Somad Al-Palimbani juga mengatakan bahwa riya adalah suatu perkara yang tercela dan bisa masuk ke dalam syirik kecil. Bahkan para ijma dan pendapat para ulama itu mengharamkannya. Karena riya sendiri banyak berdampak negatif bila kita melakukannya. Pertama, kita hanya melakukan hal yang sia-sia. Kedua, itu tidak mendapatkan pahala ibadah. Yang ketiga, kita merasa was-was bahwa hal yang kita lakukan ini harus dilihat orang lain agar orang lain itu memuji apa yang kita lakukan. Adapun untuk menghindari sifat riya ini yakni dengan menanamkan sifat ikhlas, bahwa apa yang kita lakukan itu benar-benar ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian apa yang dapat saya sampaikan tentang sifat ujub dan sifat riya dan cara untuk menghindarinya, di mana dalam perspektif Syekh Abdul Somad Al-Palimbani dalam kitab Hidayah As-Salikin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.